Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Raihan SH, MH, dan juga teman-teman yang kami banggakan, izinkan kami dari kelompok 8 untuk menyampaikan materi pada hari ini dengan judul Analisis Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Pengelolaan Agromaritim berbasis masyarakat terhadap peningkatan pendapatan kesejahteraan. Dengan studi kasus di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Izin memperkenalkan diri, saya Afina Mutmainah dengan NIM 44412305154 dari jurusan Agribisnis selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kelompok 8 pada hari ini. Next. Baik, selanjutnya di sini ada anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Aulia Rahmadani dengan NIM 44412304134 dari jurusan Agribisnis. Kemudian ada Robiansa Saputra dengan NIM 44412304149 dari jurusan Agribisnis. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Afina Mutmainah dengan NIM 44412304154 dari jurusan Agribisnis. Selanjutnya ada Rifki Maulana dengan NIM 44452306060 dari jurusan Ilmu Kelautan. Dan yang terakhir ada Josafat Willy Stefan dengan NIM 44452306043 dari jurusan Ilmu Kelautan. Next. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh materi yang akan memaparkan materi tersebut. Kami persilahkan. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas dari latar belakangnya, di mana Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, perikanan, dan juga pertanian pesisir. Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, maka banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor maritim, terutama masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Lontar sendiri merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan, tambak, dan juga pertanian pesisir. Pengelolaan agromaritim dilakukan secara bersama-sama, namun masih menghadapi kendala seperti hasil tangkapan yang tidak menentu, keterbatasan modal, dan juga tekanan lingkungan pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai gotong royong dalam pengelolaan agromaritim berbasis masyarakat terhadap peningkatan pendapatan dan juga kesejahteraan dari masyarakat. Selanjutnya adalah kondisi umum dari Desa Lontar, di mana Desa Lontar sendiri merupakan desa pesisir yang berada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Nah, kondisi geografis ini membuat sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani tambak, dan juga pengolah hasil laut. Kehidupan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca dan juga hasil tangkapan ikan. Kondisi sosial masyarakat Desa Lontar masih memiliki budaya gotong royong yang cukup kuat, di mana hal ini terlihat dari kerjasama masyarakatnya dalam kegiatan perbaikan kapal, pengelolaan tambak, dan juga kerja bakti lingkungan, hingga kegiatan sosial lainnya. Budaya ini menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan sosial dan juga keberlangsungan aktivitas ekonomi dari masyarakat pesisir. Nah, selain memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar, Desa Lontar juga menghadapi beberapa tantangan seperti ketergantungan terhadap hasil laut, perubahan kondisi lingkungan pesisir, serta keterbatasan pengelolaan usaha masyarakatnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat perlu menjaga kerjasama dan juga partisipasi bersama dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Sehingga Desa Lontar ini memiliki potensi besar di bidang agromaritim, namun juga menghadapi tantangan ekonomi dan juga lingkungannya. Nilai gotong royong menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Lalu yang berikutnya ada implementasi gotong royong. Implementasi gotong royong dalam pengelolaan agromaritim terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan seperti sosialisasi, pembibitan, dan penanaman mangrove, serta bersama-sama kerjasama ini menunjukkan
adanya pembagian peran dan partisipasi kolektif yang mendukung keberhasilan kegiatan serta memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Dalam kegiatan agromaritim, tercermin mulai kerjasama antar masyarakat dan berbagai pihak dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari penyeluhan, pembibitan, hingga penanaman mangrove. Setiap individu memiliki peran penting masing-masing sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Keterlibatan langsung masyarakat tidak hanya membantu proses pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir serta memperkuat solidaritas sosial yang berdampak pada keberlanjutan kegiatan tersebut. Lalu ada pengelolaan agromaritim. Pengelolaan agromaritim di Desa Lontar dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya pesisir seperti perikanan, tambak, dan pengelolaan hasil laut yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat pesisir. Pelaksanaannya dilakukan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan kerjasama dalam proses produksi, distribusi hasil laut, hingga pengelolaan lingkungan pesisir. Sistem ini menunjukkan bahwa aktivitas agromaritim di Desa Lontar masih didukung oleh budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat pesisir. Selain berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut, pengelolaan agromaritim juga diarahkan pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya pengelolaan usaha, serta kondisi lingkungan pesisir yang mulai mengalami penurunan. Oke, selanjutnya di sini untuk dampak terhadap pendapatannya itu di sini yang pertama itu membantu proses untuk produksinya, kemudian pengolahan serta distribusi dari si hasil laut itu sendiri. Kemudian dampak selanjutnya itu adanya kerjasama antar warga, jadi membuat usaha itu lebih efisien dan meringankan dari segi beban kerja. Kemudian untuk kelompok pengolahan rumput laut juga itu dapat membantu untuk pembagian tugas dan pemasaran produknya. Kemudian untuk gotong royong juga itu berpotensi meningkatkan pendapatan dan nilai jual dari si hasil laut. Partisipasi masyarakat pun menurun karena pendapatan usaha itu belum stabil. Nah, diperlukan pelatihan, kemudian pengelolaan usaha dan pemasaran yang lebih baik agar manfaat ekonomi itu berkelanjutan ke depannya. Nah, jika dilihat dari sisi dampak terhadap kesejahteraannya, di sini yang pertama itu membantu meningkatkan dan mempertahankan dari si pendapatan masyarakat. Kemudian gotong royong memperkuat kerjasama sosial masyarakat pesisir. Kemudian masyarakat saling membantu dalam produksi dan pengelolaan lingkungannya. Nah, kemudian aktivitas ekonomi juga itu menjadi lebih stabil melalui kerjasama masyarakat. Kemudian kesejahteraan itu juga masih dipengaruhi dari kondisi hasil laut dan lingkungan si pesisirnya. Nah, kemudian itu untuk pendapatannya itu mudah berubah saat hasil tangkapannya menurun atau lingkungannya tuh rusak. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya di sini ada peran dari program studi. Yang pertama itu ada program studi agribisnis yang dimana agribisnis sendiri berperan dalam pengelolaan usaha dan juga peningkatan nilai ekonomi hasil laut pada Desa Lontar, khususnya di komoditas rumput laut. Agribisnis ini dapat berperan dalam pengelolaan hasil pasca panen, kemudian pengembangan produk olahan, serta penguatan sistem pemasaran agar produk tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, selain itu, peran agribisnis juga terlihat dalam pengelolaan kelompok usaha bersama KUB melalui kerjasama antar anggota dalam proses produksi hingga proses distribusi. Kemudian penerapan nilai gotong royong dalam bidang agribisnis ini dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian ada program studi dari ilmu kelautan yang dimana program studi ilmu kelautan sendiri ini berperan dalam memahami pengelolaan wilayah pesisir dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Desa Lontar. Nah, peran tersebut itu dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenal lingkungan pesisir dan juga dampak kerusakan pada pesisir terhadap hasil perikanan.
Selain itu, ilmu kelautan juga mendukung kegiatan pelestarian pesisir seperti pengelolaan mangrove dan juga menjaga kondisi lingkungan laut agar aktivitas perikanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pesisir membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama. Next. Tantangan dalam penerapan gotong royong di dalam pengelolaan agri-maritim di Desa Lontar masih menghadapi banyak tantangan diantaranya dari segi ekonomi, usaha, dan lingkungan. Dalam bullet point di sini disampaikan bahwa pendapatan masyarakat yang tidak stabil membuat partisipasi dalam usaha bersama seringnya menurun. Sebagian masyarakat juga lebih memilih bekerja sendiri dibandingkan terlibat dalam kegiatan berkelompok. Selain itu, pengelolaan dan pemasaran usaha bersama masih belum berjalan secara optimal. Kerusakan lingkungan pesisir menghambat kerjasama masyarakat dalam menjaga sumber daya laut. Selanjutnya, ada solusi dan rekomendasi yang dapat kita berikan. Hal ini menjadi upaya memperkuat penerapan gotong royong dalam pengelolaan agromaritim di Desa Lontar yang memerlukan dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait agar kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Di antara solusi dan rekomendasi yang diberikan, beberapa bullet point di sini menyampaikan bahwa meningkatkan kapasitas kelompok usaha melalui pelatihan pengelolaan hasil laut dan manajemen usaha. Yang kedua ada memperkuat kerjasama masyarakat dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil laut. Yang ketiga ada memanfaatkan media digital untuk memperluas pemasaran produk pesisir, meningkatkan dukungan pemerintah dan perguruan tinggi melalui pendampingan dan bantuan teknologi, dan yang terakhir melakukan pelestarian lingkungan pesisir melalui penanaman mangrove dan kerja bakti bersama. Baik, demikian pemaparan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dan juga saran terlebih dahulu, yang dimana kesimpulannya itu masyarakat Desa Lontar ini masih bergantung pada sektor kelautan serta perikanan, sehingga dimana kondisi ekonomi masyarakat ini dipengaruhi oleh hasil laut dan juga cuaca, namun budaya gotong royong masih diterapkan dalam kegiatan ekonomi dan juga pengelolaan lingkungan pesisir, yang dimana penerapan gotong royong dalam pengelolaan agromaritim ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan, solidaritas sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir pada Desa Lontar. Kemudian untuk sarannya sendiri ini, masyarakat Desa Lontar diharapkan dapat terus mempertahankan nilai gotong royong serta meningkatkan pengelolaan usaha bersama agar kegiatan ekonomi masyarakat bisa lebih berkembang. Nah, pemerintah dan perguruan tinggi juga diharapkan untuk memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi pesisir secara berkelanjutan. Next. Baik, demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Wassalamualaikum